Nggak lama itu mas, datang tamunya Pak D. Datang tamunya Pak D itu satu mobil 3 orang perempuan mas. Selamat datang di channel yang menyajikan kisah-kisah nyata yang berkaitan dengan mistis. Bersama saya, Putra Christian, di channel Alaming Lelembut. Baik teman-teman, bertemu kembali dengan saya di sini, masih tetap ditemani oleh narasumber yang sama, yaitu membahas cerita tentang pesugihan gagal. Dan di sini lanjutan dari part yang pertama. Ini adalah part yang kedua. Oke, silakan Masnya untuk melanjutkan ceritanya. Ini pasti menarik ya, disimak. Oke. Jadi waktu itu kan setelah saya tonjok teman saya ya, teman saya tonjok gitu, ya akhirnya berdarah dia mas, berdarah gitu sambil bilang, waduh, gitu kan. Terus teman saya sempat nanya sama saya, loh, aku lapo pas saya tempeli mas, bilang. Akhirnya saya jawab, loh, sampean itu mulai teko Ngawi sampai saya gitu mlebu Kediri sampai ke Mandeli ono opo ngono kan. Waduh mas, pokoke iso gak iso saiki kudu balik nang Ngawi. Pokoke saiki kudu balik nang Ngawi, bilang dia ngotot seperti itu mas sama saya kan. Lho lha apa mas? Wis pokoke kudu balik nang Ngawi mas. Wis pokoke iso gak iso kudu saiki balik nang Ngawi gitu kan. Nah, akhirnya saya bilang, "Ya wis oke. Berapa jam itu perjalanan? Ya mungkin dari Ngawi ke Kediri itu kurang lebih sekitar 3,5 jam sampai 4 jam lah mungkin. Berarti ya. PP 8 jam ya? Wah, waktu itu gitu mas. Wow. Ya udah akhirnya saya bilang, ya wis oke mas, kita kembali ke Ngawi. Tapi kan jodoh gitu bensin entek. Akhirnya uang dia itu dikeluarin semua ke saya. Wis iki mas, gon kabeh wis, pokoknya saiki iso gak iso kudu balik ke Ngawi. Sudah. Akhirnya setelah isi bensin, saya balik ke Ngawi, gitu kan. Waktu balik ke Ngawi, saya bilang gini sama dia, wis mas, saiki sama jujur. Sebetulnya iku san iku lapo nang kono. Sebetulnya sana lapo nang kono. Terus saiki lapo sama njaluk balik nang Ngawi. Gitu kan. Saya kira dia jujur sama saya. Sama saya dia jujur, Mas. Anu, Mas. Sebetulnya aku nang kono itu tuh nanti golek pesugihan gitu. Gitu. Berarti bukan keluarganya itu ya? Iya, ternyata dia itu bukan keluarganya, Mas. Terus habis itu bilang gitu kan. Iya, emang jujur, Mas, aslinya aku curiga. Waktu warga keturunan itu datang itu tadi kan, akhirnya keluar dari rumah bawa uang segitu banyak, saya curiga. Tapi waktu itu emang saya belum sempat nanya sama Pak D atau teman saya itu tadi. Akhirnya saya nanya gini kan tadi sebenarnya, Mas, waktu ADW mangiku kate mulai, aku sempat Mas Gurung, Pak D ngomong gini nang sampean, kon metu kok omah kene, ono apa-apa, krungu apa-apa, diceluk sapa-sapa, ojo balik. Oh, maksudnya Noleh. ojo noleh gitu. Tapi dia noleh ya? Nah, lah, mang sama lapor noleh gitu kan. Dia sempat nanya ke saya tadi gini, Mas, saman mang iling ya waktu aku temu bu mobil, mari metu kok pagar aku takon nang sampean. Mas, sampean krungu ono swara enggak? Aku bilang enggak krungu emang. Saya sampai ngotot ke nang sampean krungu swara gak? Aku tetep memang aku bilang emang gak krungu gitu kan. Lah emang sang krungu Mas gitu. Aku mang krungu suarane arek cilik nangis, Mas. Dan iku suarane anakku. Oh, gitu loh. Nah terus pertama aku iling pesene Pak D. Aku gak noleh, Mas. Langkah kedua aku sih gak noleh. Barang sing ketiga iki Mang Mas, iku jan jelas aku krungu suara anakku dan sampean ero apa enggak? Ero apa? Sanru enggak, Mas? Pager mang iso apa? Ya saya bilang sama teman saya, "Lho ya gak ero, Mas," bilang. Waktu aku noleh, Mas, itu ternyata pager mang arek cilik gandengan tangan, Mas. Salah satunya tuh anakku, dia bilang kayak gitu kan. Terus saya sempet tak, "Loh, si genas Mas?" "Ya Allah, Mas, demi Allah iku mang pager pring iku mang arek cilik gandengan tangan, Mas."
arek cilik gandengan tangan dan salah jenis anakku. Makanya aku waktu noleh iku apa? Aku krungu anakku nangis nyeluki aku mau ngomong ini nang aku. Ya. Kok aku sama tinggal sih ya? Kok aku sama tinggal ya? Aku melok ya, aku mau ndek kene ya. Makanya aku noleh, Mas. Jangan-jangan dijadikan tumbal ya itu anak. Wah. Ya saya kurang tahu waktu itu Mas ya, kurang tahu ya. Ya mungkin salah satu persyaratannya seperti itu. Wah, Akhirnya kasihan. saya kembali Mas ke kota Ngawi. Wis teman saya ini wis ya saya tonjok Mas ya berdarah gini kayak sama dia itu wis nggak dirasa Mas. Teman saya itu kayak gelisah gitu wis. Intinya wis ayo Mas ngebut Mas gitu kan. Jadi saya akhirnya nyampe di kampung tadi, di kampungnya Pak D tadi itu sekitar Isya mungkin Mas, sekitar Isya gitu. Ya mungkin agak malam ya Mas, agak malam. Oh gini Mas, maaf. Waktu saya kembali ke Ngawi tadi itu Mas, itu sebenarnya banyak banget halangan Mas, gitu kan. Pertama, temperatur mobil saya itu naik Mas. Pertama. Wah, saya sempat kaget kan, saya sempat berhenti, saya lihat, padahal radiator itu juga normal, kipas juga nyala, gitu kan. Akhirnya saya balik lagi, masuk lagi, saya coba jalan lagi, itu temperatur naik itu kurang lebih sekitar 2 kali Mas, temperatur naik itu, saya sempat Panas bingung. berarti? Iya, gitu Mas, saya sempat bingung, opo iki, padahal mobil kalau kondisi normal Mas ya, kok tiba-tiba temperatur ini mobil naik gitu kan. Karena saya lihat nggak ada masalah Mas, maksudnya itu radiator juga bagus, airnya juga nggak bocor, kipas juga nyala. Saya jadi bingung Mas, akhirnya saya putuskan karena teman saya ini ngotot Mas ya, ngotot. Ya saya sempat bilang, setelah Mas tak cek iku lek temperaturku munggah, lek terus iso pecah mesin ini gitu kan. Setelah Mas, ayo Mas, supaya dia ngotot. Akhirnya saya masuk lagi, kita jalan lagi. Normal Mas ya, normal gitu loh. Sampai kita masuk Caruban Mas ya, pertengahan Caruban itu mobil kempes banyak Mas, mobil kempes. Waduh, saya juga bingung ini kenapa nih. Wis akhirnya ganti ban Mas, ganti ban gitu kan. Saya ganti ban, ya sudah akhirnya jalan lagi Mas, jalan lagi. Lepas dari Caruban itu hujan besar Mas, hujan besar. Ya otomatis kalau hujan kan kita harus nyalain AC toh, nyalain AC. Waktu saya nyalain AC itu Mas, waduh Mas, kipas tuh bunyi Mas, kayak menjerit itu, cuit itu. Kalau saya matiin diem, kalau saya nyalain lagi, jerit lagi Mas, cuit gitu kan. Biasanya enggak ya biasanya? Oh bisa, nggak ada masalah, mobil itu normal biasanya Mas, nggak ada masalah sama sekali, mobil itu normal. Karena kan baru saya pakai kan mobil itu kan. Ya otomatis kalau kita matiin AC kan otomatis juga ngembun tuh aja toh. Akhirnya kan saya juga nggak berani kencang toh. Nah, udah. Akhirnya ya itu Mas. Selepas dari Caruban, sampai Madiun itu hujan gede, kita masuk ke kota Ngawi itu, udah kondisi cuaca normal maksudnya Mas ya. Kondisi cuaca itu normal Mas. Tapi mobil itu kayak apa Mas ya? Kayak ibarat orang itu kayak mau balik itu kayak nggak mau gitu loh, mobil itu ada aja kendalanya itu mobil ya. Gitu. Akhirnya sampai kampungnya Pak D itu ya kurang lebih jam 8 atau jam 9-an gitu lah Mas. Saya masuk ke kampungnya tadi. Ternyata kita nggak menemukan rumah Pak D tadi itu. Nggak ketemu Mas. Apa nyasar mungkin? Nah, pertama saya pikir saya nyasar kan. Nah, akhirnya saya balik Mas, saya muter lagi. Gitu kan. Setelah saya yakin, loh, gila kampung ya sih. Gitu kan. Masuk lagi Mas. Nggak ketemu lagi rumahnya. Gitu. Sampai saya sama teman saya berdebat. Saya keliru paling Mas. Loh, ya bener iki kampung lah sama lah. Ro dhewe sih lek kampung iki. Ya tapi gak ketemu omahe. Ya gak ero aku ya bilang gitu kan. Akhirnya untuk meyakinkan teman saya ini Mas, kalau saya benar-benar nggak nyasar, saya jalan mundur mobil itu Mas. Jalan mundur sekitar ya jauh Mas ya, mundurnya jauh gitu loh. Sampai ketemu perkampungan tadi loh. Bisa, saya naik sama teman saya. Saya iling ya kampung iki. Iya Mas, iling aku. Saya ingin anak takon wong dek kene iki sih takon kan. Kayak ada pos gardu gitu Mas, ya, pos kampling gitu ya. Posnya ada. Masih ada posnya Mas. Lasan lah iling sih takon wong dek kene iku. Sing ade pertama kali ini.
Iya Mas, ya ndek kene iku eling. Lah berarti lah gari lurus sih. Lah iya Mas, ya wis. Lurus yo, lurus. Wah, lurus. Tetap nggak ada rumah itu Mas. Loh, kok aneh. Nah, makanya waktu itu, waduh, Seru ini. saya sempat bingung kok rumah ini nggak ada. Jadi yang awalnya kita masuk itu dari perkampungan sawah, terus kayak kebun itu Mas ya. Terus akhirnya ketemu rumahnya Pak D tadi kan. Kan ada 3 rumah Pak D paling ujung itu. Ya. Sekarang itu setelah sawah, perkebunan, jurang Mas. 3 rumah nggak ada. Nggak ada 3 rumah itu. Gitu loh. Wah, di situ teman saya sempat bingung, sempat berdebat sama saya. Ya akhirnya kita sempat sedikit mau apa Mas ya? Kayak orang berantem gitu kan. Sama saya bilang, "Sampean yakin sama si kampung ini?" Loh. Ya yakin, saya sampai bener yakin gitu kan. Loh, ade mang wis muter ping 3 lho Mas, saya bilang gitu kan. Sing terakhir lah bener sih. Waktu saya pertama kali teko nang kene sampai takon Dek, pos iku mang sih wong masalah rumah yang kita tuju. Lah iya Mas, saya itu gak ketemu Mas, dia bilang gitu kan. Lah iya gak ero bilang gitu kan. Wah, kita sampai malam di situ Mas. Mungkin di situ tuh kita sampai sekitar jam 12 malam Mas. Di situ tuh berdebat sama teman saya, bingung akhirnya mau jalan ke sana nih jurang, balik ke perkampungan lagi itu juga jauh kan, gitu loh. Nah, di saat saya sama teman saya ini masih berdebat, masih bingung di mana rumah Pak D kemarin itu kan. Tiba-tiba saya itu ada orang muncul dari arah jurang tadi Mas. Sambil dorong sepeda ini Mas, sepeda untol lah, sepeda ontel kalau sepeda ontel Ada gitu. nyebut sepeda londo. Wah, sepeda londo itu tadi. Waktu itu dia sempat negur saya sama teman saya. Mas, nggih Pak. Ajeng kita pundi bilang gitu kan. Ngiten anu Pak. Madosi griyane Pak D katakanlah sebetulnya Pak D namanya S gitu ya. Madosi namanya griyane Pak D S Pak. Orang ini jawab. Loh. Nggih mboten wonten mriki griyane namanya niku Mas. Loh. Soalnya pertama kali kula teng mriki nggih Pak nggih. Wonten griyane Pak. Saya sama teman saya itu jelasin posisi rumahnya seperti gini. Nah, bapak ini jawab dengan tegas juga, "Loh Mas, kula ini tiang mriki." Lah tiang asing mriki Mas. Mari kampung sawah terus yo iki Mas yo perkebunan iki sementok jurang Mas, gak ono omah maneh. Gitu loh. Sama gak keliru Mas bilang gitu kan. Loh mboten Pak. Saya bilang sama bapak, kalau ini sampai bolak-balik ping 3 niki lho Pak. Dan teman saya yakin sama teman saya pun juga yakin kalau niki kampungnya. Nah, akhirnya bapak ini nanya, "Ngapunten Mas nggih. Jenengan teng griyane Pak DS niku wonten kebulan apa sih? Lek angsang kertos gitu kan." Akhirnya teman saya nggak mau jawab kan, mau jawab. Akhirnya saya yang jawab. Ten Pak niki rencang kula niki ten griyane Pak DS niku kajenge ritual pesugihan. Saya langsung bilang kayak gitu Mas, karena waktu itu saya juga wis nggak mau berdebat, nggak mau apa sama teman saya. Yang penting saya jelaskan, siapa tahu orang ini bisa ngasih jawaban ke saya kalau tahu keberadaan rumah Pak DS tadi ini Mas ya. Terus orang nanya, "Loh lah terus jenengan balik malih niku wonten napa?" Gitu kan. Ngeten Pak. Rencang kula wau niku sadurunge wasul dipesen nih Pak kali Pak D niki wau. "Awakmu metu omahku diceluk sapa wae krungu swara apa ae aja noleh." Gitu. Loh terus akhirnya Mas, lah kok rencang kula niki noleh Pak. Terus napa ditingali? Lah griyane Pak DS lah wonten pager pring niku lho Pak, pager pring sing alit-alit niku Pak, niku kan. Lah teman kula niki waktu noleh ningali yugane Pak. Yugane niku kali gandengan tangan kali lari alit-alit lintune Pak nggih. Karo nyeluki. Rencang kula ngomong, "Ya, aku kok sang tinggal sih ya. Aku mau ndek kene ya, aku wedi, aku melok ya." Gitu loh. Nah, akhirnya Mas, Pak D itu bilang, bapak-bapak ini bilang sama saya, "Nggih,
lek jenengan matur sing grane Pak DS sing jenengan maksud niku lek ten mriki mboten wonten Mas. Tapi lek kula apa jenenge krungu-krungu masalah ngoten niku lek jenengan pun melanggar perintahnya dukun tadi niku pun batal, pun boten saged, ngoten. Lah, kula akhirnya teman saya nanya, "Lah terus pripun, Pak? Kula niki, Pak, nasib kula pripun?" Ya wis mendingan jenengan wangsul mawon. Lah apa diterusno wong jenengan goleki omahe gak ketemu. Batal berarti, gagal. Nah, ya kita kan pertama nggak tahu Mas ya. Nah, akhirnya bapak-bapak ini pamit Mas. Nggih Mas, kalau tak wangsul lek jenengan kajeng ten mriki, kajeng meyakinkan lek nggone Pak DS ten mriki nggih monggo, tapi saran kula mendingan jenengan wangsul mawon gitu ya. Bapak ini pergi, sana ya sama teman saya. Ayo Mas, mulai Mas. Lapo digolek wis gak ketemu, bilang gitu. Teman saya bilang, "Kak Mas, tinteni saya meniawan." Gitu kan. Lu Mas, ya apa sih Mas? Adewe golek gak ketemu. Ngono lho. Wis gak ketemu ade goleki Mas. Lho terus sampean lapo ngotot ngenteni awan? San lek gak gelem mulya gak apa Mas. Dia bilang gitu sama saya. Mulya gak apa-apa tak ingin dirian. Gitu kan. Ya akhirnya karena saya kasihan juga Mas ya, saya pikir saya berangkat bareng, masa mau pulang saya sendiri dengan kondisi seperti ini. Oke wis Mas, sakar pisaman wis santak kancani. Tapi lek mene awan, saya bilang sama teman saya, mene awan digoleki gano. Gelem gak gelem, ade mulai yo. Lek gak gelem, tak tinggal sampean. Teman saya setuju. Ya wis Mas, lek anjene mene digoleki anjene gano, ade mulai. Ya wis akhirnya. Akhirnya kita tunggu sampai siang Mas, sampai siang. Ya emang tetap Mas kita nggak ketemu rumah itu tadi, tetap udah kita nggak ketemu. Kita tanya orang-orang yang pergi ke sawah gitu, ya tetap emang nggak ada rumah yang disebut Pak DS itu nggak ada, gitu loh. Kita sempat berdebat juga orang-orang kampus itu ya meyakini loh mboten wonten Mas, sing liyane jenengan apa maksud Pak DS itu gak ono gitu loh. Teman saya juga sempat ngotot tuh. Waktu kalau datang pertama kali Pak, kalau tangkut tiang tem pos beriku Pak, itu wonten. Loh, tapi kenyataannya nggak ada. Ya, semua orang situ bilang kan nggak ada Mas. Ya sudah. Akhirnya kita karena habis nggak ada, akhirnya kita memutuskan untuk pergi, untuk pulang Mas. Udah pulang Mas, pulang. Terus akhirnya teman saya bilang, wis Mas, ngebutuh Mas. Akhirnya saya nggak pulang. Saya nyampe di rumah itu nyampe di rumah teman saya ini Mas ya. Itu sekitar sore Mas, sore hari. Saya kita pulang dari Ngawi itu, saya masih ingat benar waktu itu belum duhur pokoknya. Sore hari dia turun dari mobil langsung masuk ke rumahnya itu, dia nanya ibunya, "Bu, endi anakku endi Bu?" Ibunya kaget Mas, dalam arti kaget itu posisi muka yang saya tonjok kan lebam toh Mas, lebam gitu loh. Lu, ana apa? Anakmu dolen. Sampe ngono kan. Anakmu dolen apa? Ndi areke Bu? Ndi sing areke? Ya mbok iki mang mari mulai ngaji. Dolen kok dek ngono kan. Cowari sama teman saya. Akhirnya saya ngikutin dari belakang kan. Ibunya sempat nanya, "Loh, jenengan sinten Mas?" Kalau rencange juga jenengan, saya bilang gitu kan. "Apa Mas? Raine anakku kok bengep kayak ngono." Ya kalau waktu itu saya bilang, "Ngapunten Bu, kalau tempeling." Loh lha apa kok saya tempeling gitu kan. Nggih, mungkin juga jenengan mawon lek pun karo cek cerita. Oh, bapaknya keluar nih bapaknya Mas. Bapaknya keluar kan. Bapaknya keluar ini dengan ini maaf nih ya, ini bapaknya orang Madura gitu loh, dengan logat yang, "Loh, sapa wali nempelin anakku?" "Urusan be aku wali nempelin sing wali nempelin anakku. Ono apa sampeyan wali nempelin anakku?" gitu kan. Akhirnya saya bilang, "Sabar Pak, sabar. Mungkin dijelaskan kali juga jenengan gitu kan." Wah, akhirnya nggak lama teman saya itu datang sambil gendong anaknya, sambil nangis teman saya. Ketemu anaknya sambil nangis. Tadi dolen itu ya? Ya, tadi main tuh ketemu anaknya sambil nangis, sampai dia itu sepanjang maksudnya waktu menuju ke rumahnya sambil bilang, "Nduk, ayah njuk sepuro Nduk ya, ayah njuk sepuro ya Nduk ya, ayah njuk sepuro," gitu kan.
Jadi waktu masuk rumahnya, duduk, anaknya tetap dipeluk mas, dipeluk sambil bilang, duh, ayah njuk sepuro, duh, ayah njuk sepuro gitu. Makin bingung kan dua orang ini, orang tuanya ini maksudnya makin bingung kan. Kalau bapaknya tetap yang dipertanyakan, apa awakmu kok bengep raimu, gitu kan. Itu anaknya kira-kira usia berapa? Anaknya kira-kira usia, mungkin mas ya, mungkin kalau nggak TK kelas 1 SD lah. Oh, kecil, Masih 6, 7 tahun. Segitu. Laki apa perempuan? Perempuan anaknya mas, anaknya perempuan waktu itu. Waktu itu saya juga sambil tak tengok, tak lihat muka anaknya mas ya. Ya Allah, di hati saya waktu itu, ya Allah. Selamat kon, duk, ayahmu gagal. Gitu kan, seandainya ayahmu gak gagal, waduh. Tadi opo duk di hati saya waktu itu. Ya sudah, akhirnya saya di rumah teman-teman saya ini, akhirnya orang tuanya itu, khususnya orang tua yang laki mas ya, itu masih mempermasalahkan muka anaknya yang berdarah tadi, yang bekas saya tonjok tadi kan. Sampai anak-anaknya bilang, setelah pak, gak apa-apa aku gak apa-apa. Loh, ayo tetep lu kan ono masalah apa mbek arek iki, mbek masih ono masalah apa kok sampai wani-wani nempelin awakmu gitu kan. Setelah apa gak apa-apa, aku gak apa-apa, gak usah dibahas gitu. Gak iso. Jelas dong, gak terima mas, gak terima. Lah, bapaknya ganti tanya saya. Lah apa san wani nempelin anakku? Jelas ono masalah apa? Ya kan saya nanya sama teman saya nih. Ya mas, dijawab jujur apa ya apa? Aku sih jawab apa sama sih jawab bilang gitu. Akhirnya teman saya memutuskan, wis mas, gue tak jelasno nang wong tuaku. Wis pak, gue tak jelasno mbek san pak, mbek bu, gue tak jelasno wis. Ya sudah, akhirnya saya ini memutuskan pulang. Wis mas, lek ngono mas yo. Aku tak mulai. Gitu loh. Kan tadi waktu saya tonjok kan teman saya, posisinya kita mau beli bensin ya, uangnya kasih saya semua uangnya ya, dia waktu itu nggak peduli lah, yang penting pikiran dia pengen cepat kembali ke Ngawi. Terus akhirnya karena di Ngawi kita nyari tempat itu nggak ada, kita pulang melihat kondisi anaknya, ternyata kondisi anaknya baik-baik aja, juga nggak ada apa-apa gitu kan. Uang yang dikasih saya itu saya balikin kan sebagian gitu kan, sampai akhirnya bilang mas sanggup kabeh gitu kan. Saya bilang, oh ojo mas, ojo, bilang gitu kan. Akhirnya saya balikin, saya pulang mas, pulang kan ya. Pulang itu dalam perjalanan pulang saya juga selalu sempat, ya Allah, muka-muka perjanjian itu memang berbatal. Tapi yang ada di benak saya itu waktu itu gini mas, lah iya yo, omai kok sempet gak ono, omai Pak De kok ngilangin nandi, pikiran saya itu gitu mas. Itu sempat terngiang-ngiang, itu mungkin kepikiran saya itu mungkin sampai 3-4 hari mas, 3-4 hari saya berpikir, iya kok omai mulo gano itu nandi, pikiran saya gitu kan ya. Ya sudah mas, setelah itu mas, mungkin 3 atau 4 tahun kemudian saya ini ke Jogja mas, nganterin orang ke Jogja. Saya ke Jogja nganterin orang. Sudah, setelah saya nganterin orang, saya ini balik sendiri toh, saya balik sendiri kan. Saya ini teringat sama kampungnya Pak D tadi, saya ini teringat mas. Padahal kampung itu udah saya lewatin, gitu kan. Saya udah sampai hampir masuk kota kan. Karena saya ini penasaran mas, saya putar balik mas. Saya putar balik, nyariin kampung yang dulu pernah saya samperin sama teman saya. Setelah saya yakin kalau kampungnya itu, saya masuk mas. Sama tahu apa yang terjadi? Mungkin menemukan mungkin. Ketemu rumah Pak D tadi mas, dengan posisi yang sama, dengan kondisi rumah yang sama juga. Yes, pokoknya rumahnya itu tetap seperti awal pertama saya kunjungi. Wah, gitu. Berarti waktu yang balik itu ditutup mungkin. Wah, saya kurang tahu masalah kayak gitu, saya kurang tahu ya mas ya. Habis saya turun mas, saya baru turun dari mobil, Pak D udah bilang, Le, saya nengok loh, ya Pak D, dia bilang gitu kan. Saya sempat masuk rumahnya ragu mas, karena ingat cerita teman saya mengenai pagar tadi yang berubah jadi anak loh, gitu kan. Saya sempat ragu. Lihat pagar itu kayak gimana gitu. Ragu, terus mungkin Pak D bisa tahu keraguan saya, bilang gitu. Boleh nggak apa-apa, gitu kan. Enggak, akhirnya saya masuk,
Saya salaman sama Pak D tadi. Saya duduk gitu. Pak D sempat nanya sama saya. Lah kan maksud apa-apa sih Rene? Ya kayak gitu kan. Oh, mboten Pak D, kula niku wau dugi Jogja. Ngeteraken tiyang Pak D. Lah kebetulan kula kok lewat mriki, kula niku eling jenengan. Kula mampir Pak D. Oh, ya sing ngene iki kondisiku ya wis pancet koyo sing dhisik awakmu rene. Lah nggih Pak D. Kula mek kajenge tanglet Pak D. Apa? Sakmenika kula kali rencang kula teng mriki niku kan rencang kula niku kan akhirnya kula sampai Kediri, rencang kula ngejak balik Pak D. Terus nggih kula balik Pak D. Terus le kok nggirani jenengan mboten wonten. Saya bilang gitu sama teman saya. Tuh mosok sih jawabnya kayak gitu. Lho nggih Pak D. Kula niki sampai bolak-balik ping 3 nggirani jenengan niku mboten kula temokaken. Lah akhirnya waktu niku sampai sempet Pak D nggih wong griyane jenengan niki posisine jurang. Gitu loh. Posisine jurang. Nggih akhirnya kula sempet ketemu tiang niku pun bapak-bapak nuntun sepeda Pak D. Kali nggih caping gunung, ngoten kan. Nah terus nggih waktu niku nggih kula sempet tanglet kali bapak-bapak niku griyane jenengan. Caping tiang niku nggih ya gak ono oma griyane jenengan nggih mboten wonten, nampine jenengan nggih mboten wonten. Gitu loh. Sampai nggih sempet kula ngotot lah kali bapak-bapak niku. Rencang kula nggih sempet ngotot niku. Tapi nggih tetep bapak-bapak iku sanjang lek griyane jenengan kali namine jenengan mboten wonten teng mriki. Pak D itu sedikit tersenyum ya, sensitif gitu kan. Sama saya gitu sampai bilang gitu. Ya iku wong iku kan aslinya aku ale siapa kayak gitu. Duh, mosok jenengan deh. Iya. Wajahnya beda. Beda wajahnya Mas. Saya nggak mengenali. Wajah saya tidak mengenali. Waktu itu saya mosok jenengan deh. Iya li aku jawabannya ngotot. Ya terus akhirnya saya sempat nanya sama Pak D itu. Pak D ngapunten kula tanglet nggih. Waktu niku kan rencang kula niki kan teng mriki nggih. Pun lah kula ngerti maksude. Niku pripun Pak D? Ya wis le gagal. Kan wis tak omongi. Metu ke omahku krungu apa ae diceluk sapa aja noleh. Akhirnya kanca lak noleh ya. Lah ngene iku Pak D. Lah makane Pak D, kula tanglet niku asli pager apa napa sanes? Ya pager le, lah ketemu sapa lah ketemu sapa. Lah lek kula pager lek rencang kula ketok kok ya gane Pak D. Ya dia enggak jawab waktu itu. Dia enggak jawab. Nah, ya sudah akhirnya saya ngobrol biasa. Enggak lama itu Mas datang tamunya Pak D. Datang tamunya Pak D itu satu mobil 3 orang perempuan Mas. Nah, perempuan ini lek cari wong Jawa yo masuk kon milih merem panila. Karena enggak ada yang jelek Mas. Cantik semua. Cantik semua Mas. Datang ke situ. Akhirnya Pak D nemuin apa namanya 3 tamunya tadi. Tetap Mas 3 perempuan tadi juga membawa tas besar-besar. 3 orang tadi membawa tas. Kalau yang dulu itu kan kardus ya. Ini bawa tas besar-besar. Tetap setelah masuk mungkin sekitar 45 menit atau 1 jam keluar nih 3 perempuan ini. Mungkin dengan membawa hasil Mas ya, karena saya tahunya waktu itu dia masuknya tasnya itu nggak ada isinya apa-apa. Kok setelah dia keluar itu semua merasa keberatan gitu, bawa tasnya itu berat gitu kan. Ya sempat 3 orang ini negur saya gitu. Mas monggo gitu kan. Ya sudah, ya cuma itu aja, dia negur saya cuma gitu aja. Ya udah, 3 perempuan ini tadi akhirnya pulang dengan membawa hasilnya tadi. Tanpa saya minta akhirnya Pak D itu bercerita sendiri. Kowe ngerti ya. Kalau wis ngerti ya sing pertama dhisik ana cah rene sing akhire nggo kardus iku. Rene iki njupuk dhuwit le, gitu kan. Padha mbek cah wadon iku mau. Nang kene iku dhek njupuk dhuwit le gitu kan. Tapi yo ngono le. Wong saiki ku
golek pesugihan iku lek cara wong dhisik iku golek pesugihan kan emang bener-bener kepepet gak di dhuwit, mbok utangi akeh, mbok kebutuhane akeh kan. Nah lek saiki iku wong golek pesugihan iku dige gaya-gayaan kok lah gitu kan. Contohnya koyo sing arek lanang dhisik iku. Iku masih ya bendino nang kene dige bendino rene dhuwit nggo sak kedus-kedus wis gak mungkin iso ndi apa-apa. Karena niate dhek iku mek seneng-senengan tok. Ya padha mbek cah wadon telu iki, Mas. Gengsi-gengsian tok. Sebenarnya sudah kaya ya. Ya mungkin seperti itu Mas ya, mungkin karena gaya hidup ya mungkin ya, gaya hidup mungkin ya. Jadi ya akhirnya dia merasa kurang untuk mengimbangi temennya yang mungkin sosialita apa gimana saya juga kurang tahu gitu kan. Ya sudah, akhirnya menempuhlah jalan pintas ini tadi. Saya sempat nanya sama Pak D waktu itu, Pak D, ngapunten kula tanglet. Untuk melakukan ritual seperti ini tuh tebusannya nopo Pak D? Ya nyawa li, gitu kan. Lah terus Pak D, kados lari jaler yang pertama kali kula temoni niku nggih ngoten Pak D. Ya iya li. Lah niku nyawon ini maksudnya tumbalnya itu harus diserahkan setiap apa Pak D? Ya setahun ping pindho. Loh, Adik lho, lalai mboten nggak ada yugo Pak D. Maksudnya kalau nggak punya anak gimana? Ya lek kaya cah lanang iku ya harus menghamili seorang perempuan. Oh, iya. Harus mengambil seorang perempuan. Jadi ya situ emang harus tebusannya seperti itu setahun 2 kali. Kesana ya lek kadosan cah wadon niku wae pripun Pak D? Ya kudu meteng le setahun ping pindho. Itu harus. Lah seandainya mboten saged meteng. Yo nyawane dhek dhewe sing dijaluk ambek sing mbok reksa iku le. Lho napa ngono Pak D? Nunggu melahirkan baru ntar apa posisi waktu melahirkan janinnya bayinya terus meninggal atau gimana Pak D? Ora le tadi engko lek wis dhek ketok petenge isi ngoten lho, ngono ya. Engko lek wis usia 4 bulan atau 5 bulan hilang bayinya. Kempes. Yes, pokoknya hilang Mas katanya. Pokoknya di saat bayi sudah dikasih nyawa sama yang di atas mungkin ya, saya juga nggak tahu usia kandungan berapa bulan udah dikasih nyawa gitu, saya kurang tahu ya, mungkin 4 atau 5 bulan ya udah hilang sendiri. Seperti nggak ada bayi di dalam. Iya udah tiba-tiba janinnya hilang Mas, hilang janinnya Mas, gitu loh, janinnya ya langsung hilang begitu aja gitu loh. Nah itu kan itu penjelasan dari Pak D seperti itu. Terus akhirnya saya nanya sama Pak D, lah terus Pak D, setiap tamu jenengan yang sudah sukses, maksudnya ya sudah sukses itu kesininya apa harus menunggu untuk mengambil hasilnya ini gimana Pak D gitu kan? Ya sebetulnya nganu le, tergantung jenis bayinya katanya. Maksudnya pripun Pak D? Gitu kan? Tinggi nih le kayak cah wadon nang meteng le yo. Le anak iku lanang. Seneng le sing ngrekso le. Seneng. Dadi lek ngekeki dhuwit iku wis modele koyo diakeh-akehno. Wis royal lah gitu kan. Tapi lek jenisnya perempuan le. Iku lek ngekeki iku gak begitu akeh koyo janin yang laki kayak gitu loh. Ngoten Pak D ulang. Iya le, aku dhewe juga gak ngerti apa seperti apa koyo ngono. Sing jelas lek janinnya iki lanang iso oleh di oke. Mulai eling sirene dhisik iku nggih Pak D. Iku anake lanang iku. Makanya dia oleh duit sakmono kae. Gitu loh. Tapi ya ono le sing rene iku oleh mek sak kresek cilik ya ono gitu loh. Iku gak ngerti apa.
Aku dia nggak ngerti. Yang jelas setiap kesini pasti dapat uang, tapi tidak seperti kalau anaknya ini berjenis kelamin laki-laki. Gitu loh mas. Maksudnya seperti itu. Pak D sendiri juga nggak bisa ngasih penjelasan seperti apa. Ya mungkin yang bawa rekso ini mungkin lebih suka sama anak laki mungkin ya daripada anak perempuan. Apalagi mungkin karena kita juga nggak tahu mas, seorang perempuan hamil janinnya ini sehat atau enggak, cacat atau enggak kan kita juga nggak tahu toh. Kan bisa aja waktu diambil janinnya ini tiba-tiba anaknya cacat, kita juga nggak tahu ya. Mungkin akhirnya saya punya persepsi seperti itu. Akhirnya saya punya persepsi seperti itu. Dan Pak D ini juga berpesan sama saya. Sesulit-sulitnya saya, nggak punya uangnya saya itu jangan sampai lah kita itu melakukan suatu ritual pesugihan seperti ini, gitu loh. Karena ya nggak ada kan mas, ritual pesugihan tanpa tumbal kan nggak ada. Apalagi kalau tumbalnya itu darah daging kita, anak-anak kita itu juga kasihan juga kan, gitu loh. Ya makanya Pak D itu sempat berpesan seperti itu sama saya gitu kan. Ya emang sih emang waktu itu saya juga sebanyak pertanyaan ke Pak D, kenapa kok sampai jadi gini mas, saya ingat kata-kata Pak D waktu itu. Orang yang pernah ke rumahnya, seperti saya kan pernah mas, itu tuh kembali lagi saya nyari rumahnya bisa, gitu loh. Tapi kalau orang yang emang nggak pernah ke rumahnya, ya cari rumahnya itu nggak akan ketemu. Gitu. Saya juga nggak tahu kenapa ya, mungkin karena apa mas ya? Ya pokoknya saya nggak kurang tahu lah penjelasan seperti itu. Yang intinya seperti Pak D juga pernah pesan sama saya, pesannya Pak D itu waktu itu begini sama saya. Sampean kan sedih pengalaman kok ini mas, nggak mungkin kan sampean ntar nggak cerita sama temen, saudara, ke orang tua atau temen atau kemanapun kan nggak mungkin, pasti sampean kan pasti ntar cerita. Pesanku cuma satu mas, jangan pernah ngajak temennya ke sini. Waktu itu pesannya cuma satu sama saya itu tok wis pesannya, jangan pernah ngajak temennya ke sini walaupun temen sampean ini memaksa. Jangan pernah saya ajak. Karena apa mas? Karena saya pernah kesini, saya pasti bisa menemukan rumah saya. Pesannya Pak D seperti itu. Ya makanya ya ini mungkin buat pengalaman saya mas ya. Makanya sempat saya pernah cerita sama teman saya, dan sempat saya penasaran kepingin ke sana gitu kan. Saya tetap nggak mau nganterin ke sana, gitu loh. Karena saya juga nggak mau menjerumuskan teman saya ke suatu hal yang seperti ritual pesugihan itu tadi, gitu mas. Jadi ya itulah mungkin pengalaman saya, pengalaman yang pernah saya alami. Saya nganter teman saya gitu. Ya mudah-mudahan lah ada manfaatnya pengalaman saya ini mas. Iya, gitu ceritanya sangat menarik sekali ini ya. Ya. Oh ya, baik teman-teman, sekian dulu cerita dari narasumber kali ini. Nah ini ada pesan dari saya nih ya. Ya walaupun kita sudah hidup susah, kurang keuangan, masalah keuangan banyak, ada masalah ini itu, ya sebisa mungkin jangan sampai pakai jalan alternatif tercepat yang salah seperti ini ya. Ya kita tetap harus berharap kepada yang di atas, kepada Tuhan kita, sesuai dengan agama masing-masing ya. Kalau Islam berarti ke Allah gitu ya. Dan jangan lupa untuk subscribe, dukung channel ini agar bisa semakin lebih berkembang, dan jangan sampai lupa like dan bagikan ke teman-teman yang lain. Dan pesan saya juga, nantikan video-video berikutnya, masih banyak sekali cerita-cerita yang menarik dari narasumber yang lain juga. Oke, sekian dulu, bye.